Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Harapan kakak, adik-adik semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan buat kita semua. Untuk itu adik-adik, marilah kita berdiri semua. Kita mengangkat pujian. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, marilah kita memulai ibadah kita. Kita tenangkan hati, pikiran kita. Marilah kita mengangkat sebuah pujian dengan judul Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil,
Adik-adik, saatnya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus atas segala sukacita dan berkat yang luar biasa yang telah kami terima dalam kehidupan kami saat ini. Kasihani dan ampunilah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kiranya kami dilayakkan di hadirat-Mu yang kudus itu. Bapa, kami memulai ibadah virtual ini. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik? Masih ada sukacita? Oke, pada saat ini marilah kita bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan mengangkat lagu Hari Lepas Hari. Adik-adik di rumah semuanya, pada satu minggu ini kita telah menerima berkat yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Untuk itu adik-adik, marilah kita mengumpulkan persembahan buat Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kau bisa yang kedua oleh
Adik-adik, inilah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Guru Sekolah Minggu. Untuk itu adik-adik, marilah kita menenangkan hati, menenangkan pikiran kita. Namun sebelum itu, marilah kita mengangkat pujian taat. Baik anak-anak, sebelum kita bercerita pada ibadah virtual kita untuk pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Untuk berdoa sebagaimana biasanya, silakan untuk lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mulai berdoa. Tuhan yang di surga, kami berterima kasih kepadamu di mana saat ini kami bisa bersekutu untuk melaksanakan ibadah virtual kami oleh Sekolah Minggu Jemaat BNKP Afia. Meskipun di rumah kami masing-masing, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, agar apa yang Tuhan dengarkan kepada kami dapat menjadi bekal kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam anak-anak. Apa kabar? Tentunya sehat dan luar biasa. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali. Pintar juga ya anak-anak pada pagi hari ini. Semuanya cakap-cakap. Nah, anak-anak, sebelum kita bercerita,
Maka sebagai nats renungan kita pada cerita kita untuk ibadah virtual pagi hari ini, terkutip dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 18 ayat yang ke-19 sampai dengan 27. Cuma Bapak tidak membaca lagi. Nanti setelah selesai ibadah boleh baca lagi ya. Baca lagi. Sekali lagi di surat Keluaran pasal 18 ayat yang ke-19 sampai dengan 27. Itu adalah cerita tentang bagaimana mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat. Baik anak-anak semua, anak-anak Tuhan yang terkasih, sebelum saya memulai bercerita kepada anak-anak kami, maka silakan untuk melihat gambar ini dulu. Nah, cantik gambarnya kan? Ya, ini gambarnya luar biasa. Nah, tulisan di atas apa anak-anak? Coba dibaca, yuk. Ini orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Sudah? Sini ada gambar orang tua. Ini gambar orang tua di sebelah. Lalu ada anaknya di bawah. Tunduk dia kepada orang tuanya. Begitu juga anak-anak ya. Anak-anak Tuhan harus tunduk kepada orang tua. Kalau ada ngomong orang tua kepada anak, maka tidak bisa melawan. Tunduk, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Sudah semua? Maka ini adalah bisa jadi contoh buat anak-anak kami semua. Bisa jadi contoh buat anak-anak Tuhan. Ini gambarnya. Ini ya. Nah, untuk itu anak-anak kami semua, di antara anak-anak kami, siapa yang pernah dinasihati? Coba dulu. Siapa yang pernah dinasihati? Nah, ini ya. Ketahuan juga semua ya. Ternyata banyak juga ya anak-anak. Nah, kalau anak-anak kami semua mendengar nasihat, terus apa yang terjadi? Apa bosan enggak? Oh, ada yang mengatakan bosan, ada juga yang tidak. Benar. Tapi rata-rata bosan ya. Nah, sekarang kenapa bosan? Kalau hanya mendengar saja nasihat. Nah, ini anak-anak, kalau mendengarkan saja itu adalah merupakan pekerjaan yang selalu tidak disukai oleh orang. Tidak disukai oleh orang. Apalagi jika nasihat yang didengar tidak sesuai dengan harapannya. Makanya ada rasa bosan. Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih, cerita kita pada pagi hari ini, sebagaimana tadi yang dikutip pada nats Alkitab kita, juga berkisah mengenai mendengar nasihat. Mendengar nasihat. Itu dihafal itu. Mendengar nasihat. Anak-anak Tuhan yang terkasih, ini dikisahkan bahwa ada seorang imam. Kalau dikatakan imam, imam itu adalah sama dengan gembala, sama dengan pendeta, sama dengan guru jemaat kalau kita di BNKP ini. Itu adalah imam. Jadi anak-anak Tuhan itu imam yang tinggal di Median, yang juga mertua dari seorang tokoh yang sangat populer. Siapa tokoh yang sangat populer itu? Adalah Musa. Nama orang tuanya itu, mertuanya itu adalah Yitro. Itu nama mertua daripada Musa. Anak-anak Tuhan yang terkasih, Musa ini memiliki seorang istri. Tidak ada dua. Kalau dua tidak bisa. Nanti melanggar aturan agama. Hanya seorang istri dan 2 orang anak. Nah, sekarang Bapak tanya, siapakah yang tahu nama istri daripada Musa? Ayo. Siapa? Angkat tangan. Ayo. Oke, bagus. Nah, nama daripada istri Musa adalah Zipora. Itu nama istri Musa.
Kemudian dua orang anaknya tadi yang Bapak sampaikan, tahu nggak nama anaknya yang dua orang itu? Si Ucok bukan? Oh bukan ya. Si Buyung bukan juga. Siapa anak yang di belakang? Siapa? Oh ya, tapi belum sempurna ya. Benar memang, tetapi belum sempurna. Nah, yang benarnya nak, itu nama anaknya yang dua orang adalah Gersom dan Eliezer. Itu nama anaknya yang dua orang daripada Musa, Gersom dan Eliezer. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun nak, mertua Musa yang bernama Yitro pergi mengunjungi Musa. Kenapa mengunjungi Musa? Nanti kita lihat. Pada saat Yitro mengunjungi Musa, juga bersama-sama dengan istri Musa ya. Bukan hanya Musa, ada istrinya tadi, ada anaknya yang kedua. Nah, tujuannya anak-anak Tuhan yang terkasih, ketika Yitro itu adalah melihat Musa, dia sangat kasihan sekali melihat Musa. Sangat lelah Musa mengurus bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya. Makanya Yitro ini adalah menjenguk Musa di padang gurun. Karena mereka di sana banyak bangsa Israel yang memang banyak masalah, banyak perkara-perkara. Sehingga dengan kasihan mertuanya Yitro, dia kasihan kepada Musa, sehingga dia sendiri memberikan pandangan, memberikan jalan supaya Musa jangan hanya sendirian saja dalam mengurus perkara-perkara bangsa Israel. Apalagi kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat bangsa Israel ini bangsa yang terpilih bagi Allah. Kalau kita lihat sekarang di sejarahnya itu bangsa Israel itu adalah bangsa terpilih daripada Allah, dan kedua adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Coba kita lihat, robot itu yang menciptakan itu bangsa Israel. Senjata yang canggih itu yang menciptakan bangsa Israel. Komputer itu yang dipakai setiap saat itu adalah bangsa Israel. Bukan tanggung-tanggung. Tetapi kalau kita lihat bangsa Israel ini adalah dikenal dia tegar tengkuk. Tentu ditanya apa itu tegar tengkuk, ya kan? Tegar tengkuk ini anak-anak, mereka sering tidak patuh pada perintah-perintah Allah, melawan Allah, dan juga tidak patuh terhadap perintah yang memimpinnya. Pemimpinnya pada saat itu Musa. Dengan demikian, bahwa mertuanya Yitro menasihatkan Musa untuk memilih beberapa orang di antara mereka membantu memimpin bangsa Israel, supaya mereka juga bisa membantu Musa ya dalam pengadilan perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang Israel. Tetapi ingat anak-anak, ingat ya, yang dipilih adalah hanya orang-orang yang cakap. Kalau anak-anak juga tidak cakap, maka tidak terpilih nanti sebagai seorang pemimpin. Makanya dari sekarang harus cakap, harus belajar, harus mendengarkan nasihat. Cakap dalam arti adalah mampu memimpin dan mengambil keputusan. Itu pengertian cakap nak. Ya? Jadi ada syaratnya, tidak dipilih sembarangan. Kemudian takut akan Tuhan, seperti anak-anak Tuhan sekarang, rajin mengikuti ibadah virtual, bagus. Rajin membaca Alkitab, bagus. Itu sudah sebagai contoh. Seperti Musa, ya, seperti Musa dapat dipercaya dan benci terhadap yang jahat, benci terhadap yang tidak baik. Dan akhirnya anak-anak, Musa menerima nasihat mertuanya dan melakukan seperti apa yang dilakukan mertuanya. Inilah yang terjadi kepada Musa dari mertuanya Yitro. Baik, anak-anak Tuhan yang terkasih,
Menjadi seorang pemimpin itu adalah suatu hal yang membanggakan. Manakala besok lusa jadi seorang pemimpin, tentunya kita bangga. Apa bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi kepala desa, pendeta, guru jemaat, bahkan satuan Kristus saja itu sebagai seorang pemimpin. Dia sebagai hamba. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus dapat menolong orang lain. Tentunya anak-anak kami bahwa tidak hanya begitu saja sebagai seorang pemimpin, harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan aktivitasnya. Menjadi seorang pemimpin anak-anak Tuhan harus memiliki hikmat. Itu yang pertama. Ada ilmu, hikmat, bisa dipercaya, jangan berbohong, itu dipercaya. Kalau misalnya ada bapak, ibu menyuruh kita belanja di pasar atau di pajak di mana-mana, dikasih uang 1.000 perak, maka kita tidak memberitahukan lagi berapa kembalinya uang mama bapak. Itu salah. Itu bisa dipercaya, jangan membohongi orang tua. Itulah mendengar nasihat, dengarkan nasihat. Harus jujur dan tidak suka pada kejahatan. Itu adalah tipe-tipe orang sebagai seorang pemimpin. Kami percaya buat anak-anak kami semua, jadilah sebagai seorang pemimpin. Jadilah sebagai seperti Musa tadi, mendengar nasihat mertuanya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi penolong kepada sesama yang lain. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi berkat buat anak-anak kami semua. Amin. Baik, terima kasih, tepuk tangan semua. Ya. Yang menjadi ayat hafalan dikutip dari Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan berakhirnya cerita kita, maka kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia anugerah Tuhan buat kami semua dalam mendengarkan cerita pada ibadah virtual kami Komisi Pelayanan Anak Jemaat BNKP Afia. Tanamkanlah di dalam hati kami masing-masing firman yang telah kami dengarkan ini, agar menjadi suluh bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, dengan berakhirnya cerita kita ini, maka kita menyanyi Hatiku Percaya. Semuanya berdiri. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, marilah kita mengangkat pujian Cuit Cuit Pam Pam.
Baik anak-anak Tuhan semua, untuk mengakhiri ibadah virtual kita dengan cerita tadi yang luar biasa, maka kita berdoa. Bagaimana lagi berdoa? Coba yang di belakang ini, bagaimana berdoa? Betul. Lipat tangan yang depan ini. Betul, tutup mata, betul. Yang sebelah ini, apa lagi? Ya, tundukkan kepala. Baik, kita berdoa. Dengan kasih anugerah Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk melaksanakan ibadah ini. Dengan demikian kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan berpisah-pisah dari rumah-rumah kami masing-masing, melaksanakan aktivitas kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan tetap menanamkannya di dalam hati kami masing-masing. Berkat-Mu yang luar biasa, anugerahkan kepada kami Tuhan, di mana kami pun berada. Kiranya menjadi suatu acuan buat kami di masa yang akan datang, ketika kami menjadi seorang pemimpin, ketika kami sebagai seorang hamba. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang dalam keadaan kesusahan, yang dalam keadaan sakit. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah penyakit mereka, dan bukakanlah jalan untuk menyenangkan kehidupan mereka, agar menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu di surga. Doa kami ini hanya kami panjatkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Kakak ingatkan, tetap ikuti protokol kesehatan. Tetap pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.